Bukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami. Nama kelompoknya adalah Red and Mosaic. Di sini akan mempresentasikan tentang game yang kami buat. Nama game yang kami buat adalah Tilil the Journey. Jadi apa sih Tilil the Journey? Tilil the Journey adalah satu game yang bergenre adventure, lalu game RTS yang dimana dia ini seperti 11-12 kayak dungeon crawl gitu. Jadi si gamenya ini harus menempuh beberapa stage gitu. Nah, di sini tuh ceritanya ini Tilil Journey ini adalah Tilil ini ada sebuah desa yang namanya Desa Tilil. Iya. Next slide, Pir. Ya, siap. Jadi Tilil Journey ini mengambil referensi dari game Minecraft Dungeon ya untuk mengadaptasi pada bagian terrain, HUD dan juga mekanisme dari permainan. Jadi sebenarnya kita tuh penasaran bagaimana cara bagaimana Minecraft Dungeon ini dibuat. Makanya kita recreate dari gamenya. Playernya sendiri kita namai dengan Redan J215. Pada game ini Redan J kalau storyline ini harus menyelamatkan salah satu temannya, Temadisti. Gitu ya. Nah, Redan harus membunuh semua musuh dan mengumpulkan sebanyaknya mungkin poin dalam waktu secepat mungkin. Jangan sampai mati. Sip. Seperti itu dari gameplaynya ternyata ya. Ya. Terdapat beberapa fitur dalam Tilil the Journey ini. Pertama ada playable yang pastinya harus bisa dimainkan ya. Yang dimana memiliki input user, keyboard ataupun mouse. Yang kedua ada scoring dan health system. Scoring di sini kita menggunakan koin dan juga time sebagai skornya. Health system ini bagian dari playernya dan juga enemy-nya ya, San ya. Yeah. Lalu setelah itu ada upgradable item. Untuk upgradable itemnya di sini dia itu mengupgrade status dari playernya sendiri. Jadi dia bisa menambah menambah nyawa ataupun mengurangi nyawa ataupun menambah kecepatan dari player itu sendiri. Lalu ada high score system. High score system di sini kita pakai koin dan juga time tadi ya. Lalu ada vegetation studio. Jadi kita mengimplementasi vegetation studio. Lalu ada animasi pada GUI. Di sini kita animasinya menggunakan Lean Twin. Lalu ada Envirosky. Envirosky ini kita gunakan lebih ke perputaran waktu dalam lobby. Lalu ada pemilihan karakter. Jadi di sini ada 3 skin utama dari Redan J215. Lalu ada switch kamera yang bisa berubah switch kameranya dari atas jadi TPS ya San, bagaimana? Ya betul. Ya, dari third person. Ya. Lalu ada pengaturan cuaca. Jadi pengaturan cuaca ini poin dari yang diberikan oleh asap ataupun desain. Lanjut Mas. Sudah siap bermain teman-teman? Siap bermain Tilil the Journey? Enggak, silakan. Silakan lanjut ke demonya. Mas. Sebentar. Oh iya, baik. Sudah ada, Mas? Sudah ada. Oh, belum. Salah. Udah. Oh iya. Salah saya. Nggak apa-apa. Share audio ya, Mas. Yang ada audionya ya, Mas ya. Nah, ada nggak, Mas? Ini share-nya kan website-nya. Oh. Ada? Ada. Oke, kita mulai ya. Pendemoannya mungkin ya. Kita start. Kalau di ini muncul nggak? Coba ya, kita cek dulu. Boleh, di run dulu aja. Nah, ada? Ada. Langsung. Nah, sip. Nah, mungkin akan saya jelaskan di sini dari awal. Dari awalnya ini adalah seperti kayak menu utamanya dari game itu sendiri.
splash screen, betul. Nah, cover. splash screen ini akan ya cover juga termasuk. Nanti ketika kita press any button ini di sini klik apapun, dia akan masuk ke menu utama dari gamenya. Itu ada new game, ada continue, ada about. Ini semuanya sudah bisa. Untuk about juga di sini terdapat penjelasan mengenai nama tim, ada nama anggota, saya sendiri Firdaus Rahman, ada Haikal dan juga Ihsan Supriyadi. Juga di sini ada cara bermainnya, ya, untuk mengambil item, terus juga ada kontrolnya bagaimana cara bermainnya. Mungkin seperti itu. Ya kita close saja, kita coba new game. Nah di sini ada pemilihan karakter. Ini ada 3 karakter. Yang pertama ini yang berkumis. Yang berkumis ini menggunakan pedang, sementara yang ini menggunakan X, yang ini menggunakan panah. Misalnya kita pilih salah satu yang berkumis. Oh, sebentar. Ya, kita langsung main aja sudah. Mungkin langsung main aja kali ya. Langsung play. Ini juga sudah ada loading screen. Nah, ini tampilan lobby-nya. Ini tuh tampilan lobby dari gamenya. Di sini Bentar, itu ada dummy. Emang ini rada delay jadi jangan. Oh, rada delay. Maaf. Ininya ganti sini. Coba. Nah, udah ada. Udah. Nah, di sini itu lobby. Di lobby ini kita bisa untuk memilih map, dan juga di sini untuk latihan-latihan ada dummy. Nah, untuk pemilihan map sendiri di sini sudah menggunakan waypoint. Jadi misalnya kalau kita jauh dari map, itu terlihat ya. Di situ mapnya. Kita samperin. Nah, terus ada interaksinya juga di situ. Jadi kalau kita udah dekat, kita bisa menggunakan E untuk membuka mapping. Nah, ini dia mapnya. Yaitu yang pertama di sini untuk mencontohkan yang pertama ada ini map pertama ini. Nah, di sini itu langsung muncul story ya. Cerita dari si map tersebut. Misalnya di sini prolog ada untuk map dari Desa Tilio. Di sini ada deskripsinya juga. Terus juga di sini ada pemilihan Mas? Difficulty ya, kesulitannya ya. Betul. Ya, kesulitannya ada easy, di sini sudah bisa diklik. Cuman untuk dari codingannya untuk implementasi easy, medium, hardnya belum diimplementasikan. Tapi kita di sini sudah bisa memilih. Misalnya kita start mission. Ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi soalnya enggak. Iya, Mas. Jadi soalnya enggak boleh, tiba-tiba Mas. Pindah. Ini udah masuk belum di situ? Udah, di saya sudah masuk, Mas. Ini masih loading. Di saya. Nah, di sini ya. Jadi di coba sini jelasan oleh Mas Ihsan. ini adalah terrain dari gamenya. Jadi di sini menggunakan blok-blok gitu ya si terrainnya, nggak pakai terrain biasa. Nah, terrain biasanya ada di bawah. Dan terrain biasa di bawahnya itu udah dikasih vegetation studio. Kemudian di sini ada HUD-nya. Untuk health bar-nya itu yang bentuknya hati ya. Jadi kalau misalnya darahnya berkurang, dia akan turun ke bawah gitu. Jadi, nah di sini juga ada collectible item yang tadi sudah dibicarakan oleh Mas Haikal. Jadi coba kalau, jadi kan kayaknya kena sih, cuman ini rada nge-lag aja. Nah itu koinnya bertambah jadi 100. Nah di situ juga ada game object kayak bandage gitu, potion gitu ya, untuk menambahkan darah. Juga di situ ada racun. Nah, jadi ketika kena itu dia akan darahnya berkurang. Kalau kena potion dia bertambah darahnya. Juga itu ada enemy yang sudah diaplikasikan ya. Jadi kalau dideketin dia enemy akan ngejar dan akan mukul si playernya. Playernya juga akan berkurang ketika dipukul oleh si enemy-nya. Ya, gitu. Terus kita lanjut ke keliling aja.
fitur ini Mas Isan. Apa kamera? Apa? Kamera. Oh, kamera. Bentar. Coba. Kameranya kita ganti. Switch. Ganti ya. Switching. Nah, Bentar ya. Masih Nah, beda. Bentar ya. Akbar. Switch kamera bisa ya belum muncul nih Mas. aduh, Nah gini. tentang betul, Mas Mas. Isan. Ini jadi kamera yang kedua ini bukannya jadi first person, tapi jadi third person, tapi lebih mendekat gitu. Seperti itu. Karena kalau first person rada aneh ya kalau game yang ditentukannya itu game seperti ini, jadi rada out of the line gitu ya. Nah ini kita ajak ke lava cave Mas. Oh, boleh Mas. Sebentar Mas. Saya nyelap Mas. Ini Mas ya? Ke atas ya Mas ya. Atas itu. Finishnya udah ada belum Mas? Tadi udah dipindahin belum? Sorry, belum ada Mas Isan. Belum dipindahin kayaknya sebentar ya. Ya. Jadi si Finish. selainnya itu nanti sebagai tanda game itu sudah selesai ya. Jadi nanti kalau sudah masuk si finish line itu nyatanya stage sudah selesai. Jadi itu akan menghitung jumlah si koin yang sudah didapatkan sama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan stage tersebut. Gitu. Paling diinin aja ya Pir ya, diliatin aja scene yang complete stage-nya. Oh, jika sudah komplit ya. Scene-nya ada di sini Mas. Ini udah ini ya, udah kesimpan kan ke player ini. Player Oh, prep. udah kesimpan. Nah, simpen nggak tuh? Belum kayaknya, tapi nggak apa-apa, kita liatin aja si scene yang complete stage-nya. Soalnya ini rada ngelag ya kalau begini. Iya, agak. Jadi, Ngelag. nah ini di ini sini, Mas, contohnya. di scene yang ini kalau score stage-nya sudah ini ya, sudah tercapai, itu nanti, nah sini kelihatan si koinnya berapa, sama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan level tersebut itu berapa lama gitu. Jadi ini untuk implementasi dari high score ya Mas Haikal. Betul. Betul ya. Nah, seperti itu. Mungkin Oh, ada iya, tambahan tadi. lagi Mas? Oh, tadi ada kelupaan Mas untuk yang ini Mas di ini Mas, sebentar ya. Oke. Sebentar. Di sini Mas, itu saya lupa masih tahu Mas. Di sini ada fitur yang ini Mas. Itu buat mengubah cuaca Mas. Mengubah cuaca Oh di iya, mengubah cuaca. Nih caranya itu dengan F1 nih nggak kelihatan kan ya. Kita F1 aja terus sampai berubah cuacanya. Bentar ya. Nah, tuh jadi hujan Mas. Ada suara hujan juga nggak Mas? Iya, ada suara hujan tapi si tampilan hujannya belum ada. Ada. Nah, itu tuh kelihatan tuh di bawah. Kecil-kecil ya. Iya. Ini udah jadi mendung ya. Nah, itu tuh ada hujan. Nah, jadi ini implementasian MC Rosta ya, Mas ya? betul. Implementasi Sky pengubah cuaca gitu. Ada pakai button F1. Gitu, Ya, Mas. baik. Sama jam udah gitu. Karena implementasi Sky nggak mungkin di dalam itunya ya, Mas. Karena sudah ditentukan siang Ya, mana. betul. Jadi Sky implementasinya di sini, Mas. Di lobbynya. Gitu paling. Baik. Dari saya tambahannya, Mas. Mungkin dari Mas Muhammad Haikal ada tambahan? Sudah cukup Mas. Ya, jadi itulah adalah demo dari permainan kami, yaitu Till the Journey. Ini mengambil referensi dari Minecraft Dungeon. Jadi ini adalah lobbynya, tadi adalah gamenya. Mungkin maaf bila itu ada itu ya, implementasi jamnya ya dari Sky juga ya. Betul. Di atas kiri. Iya. Ya, mungkin segitu aja. Betul, dari Mas. game yang kami sudah develop. Ini masih UTS, jadi untuk puas pasti akan ada satu lagi, Mas. improvement. Apa? Ini pause menu, Mas. Oh, pause menu ya.
Iya, betul. Oh, bisa resume ya. Oke, Itu ini Mas. adalah tampilan Dah. pos menunya. Ya, mungkin segitu aja. Ini masih UTS, ini akan bertambah tentunya untuk puas dalam fitur dan segi perkembangannya, kemajuannya ya. Betul. Mungkin segitu dari saya. Ada lagi? Sudah ya? Sudah Mas, Udah cukup, Mas. dari saya juga cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Saiful Hadi, NRK 15 2018 136. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuat script untuk health system ya. Di sini health system itu digunakan untuk player ya. Untuk di sini dalam kasus saya itu mengurangi atau menambah darah gitu. Di sini teman-teman harus siapkan game object yang menjadi trigger nanti ya. Jadi ketika si player mengenai ini misalnya mengurangi darah, nah ketika si player mengenai ini dia akan menambah darah gitu ya. Teman-teman juga harus siapkan si health bar-nya ya. Ini saya buat health bar seperti ini. Bisa kita lihat di sini ya. Di canvas. Ini di health ini ya. Sini saya gunakan image di sininya yang merahnya itu supaya kita bisa atur ininya tingginya nih. Jadi ketika ini misalnya tingginya segini atau scale ini satu ya itu 100%, ntar untuk kalau berkurang ntar si scale-nya kita turunin di scripting seperti itu. Untuk mempermudah si ininya codingnya ya nanti atau penggunaannya nanti pada game object yang akan kita gunakan ini nih untuk menambah dan mengurangi darah, karena ini akan kita gunakan dengan jumlah yang banyak gitu ya, nggak cuma satu aja. Jadi kita gunakan tag di sini. Jadi ketika pemanggilan di codingnya nanti kita panggil tagnya bukan si game objectnya, supaya ketika ini memiliki jumlah yang banyak gitu ya, jadi semuanya bisa teraplikasikan gitu codingnya dengan memanggil si tagnya. Jika belum ada gitu ya, teman-teman bisa tambahkan aja di sini gitu. Misalnya ini potion, ini obstacle gitu, misal ya gitu. Kemudian di sini kita langsung aja ke scriptingnya. Saya akan membuat 2 buah script, yaitu health system. Nah, sini health system ini kita akan membuat fungsi di mana kita akan mengurangi atau menambah darah ya. Yang pertama-tama kita buat dulu variabel untuk darah si playernya. Nanti yang nantinya script ini akan ditempelkan untuk si playernya. Misalnya public float HP. Nah, bentuknya float karena ya angka ya, ntar bisa di implementasikan di si health bar-nya dengan rasio. Kemudian kita lanjut ke startnya, kita definisikan dulu misalnya ya si HP-nya ini berapa di kondisi awalnya. HP-nya ini kita beri nilai 100 ya, 100F gitu. Jadi darahnya masih full gitu. Kemudian nah di sini kita buat lagi si fungsi ya. Kita buat fungsi private void ya. Void namanya itu on trigger enter. Trigger enter ini digunakan ketika dua game object itu saling bertemu gitu. Jadi ketika ini kan nanti ditempelkan ke player ya si scriptnya. Jadi ketika collider dari si player ini bertemu dengan collider yang lain gitu ya, saling bertemu atau saling nabrak gitu, itu dia akan menjalankan si fungsi ini gitu ya. Jadi di sini kita masukkan other tag. Jadi ketika si player ini menemui tag yang lain gitu ya, other tagnya apa?
yaitu ada tag misalnya apa ya? Misalnya yang tadi tuh obstacle dulu ya. Obstacle. Sorry. Ini stringnya. Obstacle. Nah, kita akan do HP-nya akan kita kurangi. HP kurangi berapa? Misalnya 10 gitu ya. 10 jangan deh, 30 aja. 30F. Nah, mungkin gini. Jadi ketika player menemui tag yang lain, menemui collider dengan tag obstacle, maka dia akan mengurangi si HP-nya gitu. Dan juga ada satu lagi itu yang tadi potion ya. Potion other tag kita isikan itu potion. Do HP-nya kita tambah sama dengan, jadi teman-teman bisa menuliskan tambah sama dengan gini untuk menambahkannya ya, atau bisa dengan sama dengan HP tambah 30 misalnya. Ini hanya penulisan gaya penulisannya aja sih, cuman supaya lebih efektif dan lebih ringkas gitu ya. Jadi selain gini kita bisa gunakan tambah dulu kemudian sama dengan, dia akan maksudnya akan menambahkan si HP-nya itu sendiri gitu ya. Jadi HP sama dengan 20. Jadi HP ditambah 20 gitu. Mungkin itu untuk si script dari ininya on trigger enternya. Jadi on trigger enter ini digunakan untuk apa ya? Yang tadi sudah saya jelaskan ya, ketika si player ini nih, dalam kasus ini player bertemu dengan collider yang lain gitu ya. Jadi di objek yang ini ya, objek potion misalnya ya, di sini itu nah di sini kan objek ini tuh mempunyai collider ya. Nah, untuk mengaktifkan si on trigger enter ini syaratnya itu dengan mengchecklist is triggernya. Jadi ketika si player ini dia melalui si objek ini, dia akan, walaupun ini ada collidernya, dia akan menembus gitu. Beda dengan on collision enter. Nah, on collision enter itu digunakan ketika ingin melakukan hal yang sama tapi dia akan berbenturan gitu. Jadi dia tidak akan nembus gitu. Misalnya pohon gitu ya. Pohon misalnya ketika membentur pohon dengan keras misalnya, itu menggunakan on collision, membentur pohon keras lalu damage gitu ya. Itu menggunakan on collision, terus si is triggernya ini di uncheck gitu. Untuk ini untuk si sistemnya kita save dulu. Nah, untuk mengimplementasikan ke sininya, ke HUD-nya, kita buat lagi script HUD manager ya, yang mana kita akan buat dulu ya di sini nih. Teman-teman bisa buat dulu create empty, lalu ntar kita masukkan si HUD managernya. Kita buat si subscript HUD manager. HUD manager mana? Sebentar, sorry. HUD manager. Nah, di sini. Teman-teman, untuk pertama-tama karena ini menyangkut pautkan dengan si canvas atau UI ya, teman-teman harus gunakan usingnya Unity Engine .UI. Nah, pertama-tama kita buat dulu public float si ininya, apa, HP-nya, my HP misalnya, my HP. Kemudian kita buat juga
variabel darah maksimal, max HP. Nah, untuk HP yang currentnya itu maksudnya yang sedangnya gitu ya, sedang untuk pengimplementasiannya ya ke si health bar ini kita bisa pakai public karena ini image gitu ya bentuknya, kita masukin aja image. Nah, ini tipenya misalnya current HP gitu. Nah, untuk max HP teman-teman bisa inisialisasi dulu di sini atau di start ya. Misalnya max HP-nya yaitu ya 10 gitu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke game objeknya ya. Jadi yang pertama-tama kita buat private aja. Game object ini kita akan masukkan si playernya. Playernya. Kemudian di start kita akan panggil si player. Panggilnya adalah player game object find ya. Find kita panggil si playernya. Nama playernya apa? Nah, di sini player Edan. Perhatikan sih penulisannya ya, supaya nggak ada yang typo seperti itu. Nah, untuk update-nya kita bikin dulu update untuk darah ya. Jadi untuk mengurangi atau menambah si darah, kita buat fungsi update darah. Sorry. Private void update darah. Nah, untuk void itu atau fungsi itu kita akhiri dengan seperti ini. Baru kita masukkan seperti ini. Betul. Nah, untuk pengimplementasian pada si health bar yang ada di health masking yang ada di canvas, kita buat dulu sebuah variable, ratio ya. Saya namanya rasio si ini darahnya gitu ya, karena kita kan mengubah scale ini dengan float gitu ya, dengan sini parameternya float gitu ya. Jadi rasionya ini kita definisikan sebagai HP per max HP gitu. HP yang kita punya dengan dibagi dengan max HP. Aduh, tulisan codingnya sangat buruk ini ya. Seperti itu. Nah, untuk merubah si current HP-nya atau darah yang sedang dipunya oleh si player, kita gunakan si ini yang current HP. Jadi si current HP-nya kita akan melakukan transform di sini ya. Yang mana transformnya ini si di canvas health masking yang ini, image ini. Ini kita akan ubah nanti si scale-nya, si local scale-nya ya. Jadi karena di game ini itu darahnya itu ke atas ke bawah gitu ya. Berarti ini memainkan sumbu Y ya, sumbu yang ini. Ntar kita akan mainkan si scale-nya yang Y. Jadi kita pakai rect transform. Rect transform itu kita akan rubah si local scale-nya. Local scale. Kemudian benar nggak ya? Coba dulu deh. Local scale new vector ya. Kita buat baru si ininya, vektornya, ini vektor 3. Sebenarnya vektor 2 juga bisa sih. Coba kita vektor 3 dulu ya.
Contohinnya begitu. New vector tree, di sini kita akan mengubah y-nya ya. Jadi 1. Nah, di sumbu y-nya kita masukkan si ratio ini. Seperti itu. 1 misalnya. Kan kita akan cuma ubah si y-nya aja. Di ini. Like transform current HP local scale. Kenapa masih ini? Like transform doesn't contain. Tar. Current. Sorry. Like transform. Like transform dot local scale. Nggak mau ya? Oh alah, ini kehapus. Sebentar. Apa nih? Image current HP sama dengan like transform. Kenapa begini? Image. Padahal UI-nya udah masuk ya. Transform. Like transform. Local scale. New. Sorry, saya salah. Kita ini akan mengubah transform nih. Jadi kenapa kayak ini? Salah. Rect transform. Nah, rect transform local scale sama dengan baru sama sini. Saya salah. New vector tree. Kita ubah dengan yang satunya. Kita ubah si X-nya jadi 1, emang 1 ya. Nah, yang kita ubah itu yaitu si Y-nya dengan ratio atau variabel sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini kira-kira untuk update darahnya. Nah, kita akan panggil di sini untuk update-nya supaya dia berjalan di update darah. Kita panggil di sini function-nya. Seperti ini untuk pemanggilan function-nya. Gitu. Lalu karena kita itu menghubungkan si ini ya health systemnya ya, karena si script health system atau ngurangin darahnya ada di sini, kita panggil di sini. Jadi my HP kita akan panggil dengan si player karena script yang health system kita tempelkan di player ya. Player get komponennya itu adalah ini health system. Nah, kita di sini akan mengambil nilai dari HP. Nah, ini kita ambil HP-nya. Gitu kira-kira untuk si pemanggilan ininya. Nah, ketika udah seperti ini kita save. Lalu mohon maaf kalau lama. Jadi kita masukkan si HUD manajernya, kita masukkan ke dalam game object HUD manager. Itu di sini. Kemudian si health systemnya kita masukkan ke si playernya. HP 100. Gitu terus si di HUD manajernya HUD manager HP-nya 100, current HP-nya kita ambil image si ini. Sip. Coba kita coba. Kita coba apakah akan berkurang. Nah, langsung naik lagi ketika kita
kita mengambil si game object itu. Nah, kenapa dia game object langsung hilang? Karena di sebelumnya di game object si ini ya, si koinnya, misalnya koin misalnya, atau sini deh, ini di sini di dalamnya itu udah ada script ini collectible, dia akan mendestroy ketika on trigger. Di script di sini while on trigger dia akan mendestroy dirinya sendiri atau game objeknya gitu. Mungkin untuk dari live coding untuk ini ya, bagian saya untuk health system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, NRP 15 2018-130. Di sini saya akan live coding untuk pemrograman mata kuliah pemrograman game. Untuk yang akan saya live codingkan di sini adalah tentang timer. Jadi saya ini kebetulan dari kelompok yang judul gamenya Tilted Journey. Singkat cerita dulu, Tilted Journey adalah salah satu game bentuknya RTS di mana game ini adventure ya, jadi menjelajahi setiap stage-nya. Nah, karena jadi bentuknya stage seperti itu, seperti dungeon crawler gitu. Nah, dibutuhkan timer gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan game-game RTS ini ada timer, biasanya dihitung sebagai cepatnya dia dalam menyelesaikan satu stage. Nah, di sini makanya oleh karena itu saya juga atau dalam pemrograman game ini kelompok saya Tilted Journey menggunakan timer atau stopwatch. Pertama yang kita butuhkan adalah canvas, di mana isi canvasnya itu harus udah ada time text-nya. Time text di sini caranya di UI ada teks ini dengan time text. Isinya tuh saya cuman ganti dari teksnya aja, jadi bentuknya seperti ini. Jadi time text ini akan menampung hasil codingan kita ke dalam teks ini. Oke. Terus setelah itu kita buat dulu satu script, si subscript. Kita namakan timerku. Lalu kita drag and drop saja. Lalu loading. Kita drag and drop ke dalam canvas. Sudah ada timerku script. Lalu kita coding timerku-nya. Oke, sudah ada. Pertama-tama kita butuh beberapa variabel yang dibutuhkan untuk timer ini ya. Untuk perhitungan di timer, untuk skor ya sebenarnya timer ini. Kita membutuhkan beberapa variabel. Pertama, kita satu variabel untuk mengukur bahwa si timer ini aktif atau enggak ya. Karena aktif atau enggak, jadi kita menggunakan boolean. Kita namai timer aktif. Aktif. Kita set timer aktif sama dengan false ya. Jadi dia value-nya sudah false. Jadi mati, keadaannya mati dulu. Setelah itu kita juga butuh satu variabel untuk menghitung waktu sekarang ya. Kita tipe datanya saya float aja. Kita namai current time. Lalu di sini kita juga butuh nge-get komponen text ini ya, di UI yang text ini ke dalam script. Jadi kita tambahkan series field. Series field ini satu codingan untuk menunjukkan untuk variabelnya nanti terdapat di dalam inspektor gitu. Jadi seperti ini. Ini codingan saya yang sebelumnya ya untuk timer. Nah, di sini kita butuh
kita set public aja. Jadi agar apa namanya bisa diakses ke setiap kelas. Bentuknya teks. Teks kita namai current time text. Di sini ada error yang merah karena kita belum memasukkan library Unity Engine UI ya, karena kita menggunakan ini mau nge-get UI-nya. Nah, akan bisa. Nah, setelah itu dalam start ini void start ini kita set timernya ke dalam true. Jadi agar timernya berjalan tentunya ya. Jadi saat program dimulai, timernya langsung jalan. Lalu di sini untuk current time-nya kita set juga sama 0 karena dimulainya dari 0 ya untuk timer stopwatch ini. Save dulu. Lalu setelah itu untuk void update-nya, jadi void update ini untuk perulangannya ya, setiap perulangannya. Kita cek dulu apakah keadaan si timernya ini aktif atau enggak, karena pengecekan ini dilakukan kalau misalkan nanti saat menyentuh apa namanya, menyentuh misalkan finish line, nanti si timernya itu jadi false gitu. Nanti yang akibatnya si timernya langsung berhenti, yang nanti kita apa namanya, kita masukkan ke dalam high score-nya gitu ya. Makanya di sini kita cek dulu timernya true atau tidak. Jika true, maka kita cek current time. Current time ini kita tambahkan dengan time delta time. Oke. Setelah itu kita juga butuh time span. Kita namai dengan time di mana? Oh, ini time span-nya masih merah, berarti kita harus memanggil satu library lagi namanya system. Nah, time span. Oh ya, ini kita namai time, lalu time span. Oh, salah buat max value ya. From seconds, ini karena kita dari detik juga ya, per detik. Jadi makanya from second. Kita ambil value atau objeknya atau variabelnya dari current time. Jadi kita ubah si current time ini ke time span ini ya. Lalu kita membutuhkan dua apa namanya, dua penampung. Jadi penampung ini dibutuhkan untuk nanti jika kalau misalkan kita lihat studi kasusnya ke sini saat perubahan detik ya 1 sampai 9 itu kan di depannya harus ada 0. Jika dia 10 nanti ini 1 dan sebelah kanannya 0 kan. Nah, kalau misalkan kita tidak apa namanya, misalkan tidak, sebenarnya bisa aja nggak pakai penampung, cuma saya penampung. Nah, penampung ini saya diperuntukkan untuk 0 di depan ini. Jadi ketika misalkan si detiknya masih dari 1 sampai 9, maka nanti penampung ini ditambah dengan detiknya. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, si penampung ini kita replace dengan waktunya gitu. Jadi 10, 11, 12 dan lebih gitu. Kita buat dulu, kita tambahin string aja ya, karena untuk current time text ini kita masukkan bentuknya harus string ya. Jadi di sini saya buatnya string aja langsung. Kita namain menit text. Penampungnya ya 0 ya, seperti yang tadi saya ini. Lalu juga detik text kita 0 juga. Nah, di sini kita cek dulu keadaan time-nya. Keadaan time-nya ini dia kita cek dulu menitnya berarti ya. Apakah menitnya ini kurang dari 9, kurang sama dengan 9. Jadi kalau misalkan 1 sampai 9, maka menit text
itu kita tambah dengan time minutes. Kita ambil menitnya ya. Jadi yang time spending ini kita ambil menitnya, lalu kita ubah jadi string. Nah, karena kita tidak perlu masukkan ini ya, objek atau si ininya, karena sudah ada sebelumnya di sebelah sini. Sudah kita masukkan current time-nya ke dalam time. Kita else. Kalau misalkan lebih dari 10, lebih sama dengan dari 10, maka kita variabel main-text ini kita replace isinya dengan time minutes to string. Nah, sama halnya dengan detik ya. Kita misalkan mulai dari 9, detik text kita tambah sama dengan time second to string. Else detik text sama dengan time seconds to string. Nah, setelah kita ubah sudah, maka kita masukkan ke dalam current time text ini ya, ke dalam objek text di UI. Nah, caranya adalah namanya current time text .text sama dengan menit text ditambah dengan string ini ya, titik 2-nya sebagai separator istilahnya, tambahkan dengan detik text. Nah, di sini juga kalau dari timer sih udah, tapi kita tambahkan juga kalau misalkan kejadiannya ini ya, apa namanya, mati si timernya. Kita set aja timer aktifnya sama dengan false. Nah, jadi nanti kalau kita apa namanya, kita sudah finish line, nanti kita tinggal panggil aja si stop timer ini gitu ya. Udah. Setelah itu current time text ini kita masukkan ini ya, objek time text ini ke dalam sini. Sekarang kita coba run dulu. Kalau ada error berarti ada yang salah. Kita lihat berjalan ya. Untuk sebenarnya di sini kalau lihat dari konsolnya kita sudah sudah mencapai finish line, tapi ini masih belum berhenti karena kita belum panggil ini saya pakai triggernya. Nah, yang triggernya di sini. Untuk ininya serious timer time. Sebenarnya udah sih kalau dari live codingnya seperti itu. Cuman kita tambahkan aja kali ya. Oh, ini aja deh. Kalau misalnya dari script yang tadi tuh sudah berhasil, sudah berjalan timernya. Di sini saya ada contoh untuk yang apa namanya, timer yang sudah berhenti misalkan di ini. Kalau kena finish line, kita coba. Jadi biar bisa nanti dipassing ke scene lain menjadi high score gitu ya, atau perhitungan skor. Nah, lihat timernya berhenti karena tadi kita punya satu fungsi untuk memberhentikan si timer aktifnya jadi false. Nah, si teks ini nanti dipanggil ke scene lain lalu dihitung seperti itu. Sekian dari live coding saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilih Taufikur Rahman, NRP 15 2018 109. Nah, kali ini saya akan mendemokan salah satu pekerjaan saya di tim saya,
yaitu saya akan mendemokan mengenai pemilihan karakter. Di sini ada 3 karakter, yaitu ada karakter 1, karakter 2, dan karakter 3. Ini untuk pemilihan karakternya sebelah kanan, dan untuk karakternya bisa dilihat di ini. Itu ada di sebelah sini. Nah, ini untuk karakternya ada 1, ada 2, dan juga ada yang ketiga. Ini ketiganya itu saya set aktif false. Nah, jadi ada untuk pemilihan karakternya ini, dan juga ada untuk memunculkan si karakternya. Nah, mungkin lanjut saja langsung. Kita akan membuat selanjutnya yang pertama akan membuat script C#, yaitu kita tanda dengan nama scriptnya pemilihan char. Setelah scriptnya kita buat, kita buka scriptnya, tapi tunggu dulu. Nah, sudah di load, baru kita buka scriptnya. Nah, sebentar, tunggu scriptnya terbuka. Nah, scriptnya sudah terbuka. Yang pertama akan dilakukan itu akan membuat dulu game object. Kita buat game object tipenya array. Ini untuk menampung karakter-karakter kita. Tipe private game object tipenya array. Ini untuk karakter. Selanjutnya saya akan membuat private juga game object. Private game object ini digunakan sebagai indikator nanti selected dan enggak selectednya karakter. Selain itu, saya akan membuat private jenis karakter ini integer. Integer jenis karakter. Si jenis karakter ini digunakan untuk nanti kita memasukkan pemilihan karakternya. Misal pemilihan karakter pertama berarti dia jenis karakter ke 0, ke 1, ke 2, tergantung arraynya ya. Seperti itu. Nah, pada point start yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat semuanya itu set aktifnya false. Yaitu karena array kita akan buat dengan berarti set aktif dengan perulangan. Berarti untuk for integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang karakter ya, karakter dot length. Kebetulan di sini yang selected karakternya itu sama, panjangnya ada 3 karakter dan jadi 3 selected. Jadi kita gunakan salah satu saja, yaitu karakter dot length i plus plus, i-nya bertambah. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya kita akan membuat set aktifnya false untuk karakter dan juga si selected. Karakter keberapa? Karakter ke i yang akan kita set aktif false. Selain itu, satu lagi untuk selectednya, selected ke i dot set aktif false. Nah, seperti itu. Sudah beres untuk setupnya, seperti itu saja. Selanjutnya kita tidak akan menggunakan void update karena nanti itu ketika kita ngeklik karakter keberapa, dia akan merubah karakternya. Jadi kita akan menggunakan on click, event trigger on click. Berarti di sini kita buat dulu public function public baru, yaitu misalnya public misalnya namanya itu adalah select kepencet public void select char. Nah, ini select char. Si select char ini
dia akan diisi dengan parameter. Parameternya yaitu integer choose. Integer choose ini nanti dia akan nge-return nilai si choose berapa, 1, 2, 3, tergantung pemilihan si karakternya, memilih karakter keberapa, begitu. Nah, di dalamnya itu kita akan buat langsung saja karakter ke I. Bukan karakter ke I, karena I itu ada di variable start, ada di function start, jadi kita tidak bisa gunakan. Kita bisa gunakan variable choose yang sudah kita buat tadi. Set aktif, kita aktif terus, jadi ketika dia akan si choose ini berdasarkan yang dipilih nanti ya. Terus juga selain karakter selected ini indikatornya juga gunain choose dot set aktif true. Sip, sudah. Selain itu juga kita akan untuk membuat nanti si player preps-nya, untuk ngeset si player preps-nya, di sini kita masukkan juga this dot jenis karakter sama dengan si choose. Nanti nilainya integer si choose berapa dimasukin ke si this jenis karakter. Selain itu kita akan langsung aja membuat public void baru. Public void baru ini digunakan untuk start, misalnya start. Salah, nanti ini start game aja, takutnya nanti error kalau disamain sama void start. Nah, si void start game ini digunain untuk nanti kita ngeset si player preps-nya. Player preps dot set integer apa, integernya misal tadi kan kita udah ngeset namanya jenis karakter aja, koma apa yang mau kita set itu jenis karakter, titik koma. Nah, sudah seperti itu saja untuk set player preps. Nah, terus kenapa ini si player preps ini kita pisahkan public void-nya, karena si player preps ini akan dieksekusi ketika dia menekan tombol mulai gitu, atau menekan tombol done. Makanya dipisah dengan si public void chart ini, select chart. Mungkin seperti itu untuk dari codingan. Ini itu sebenarnya bisa ditambah lagi, misalnya ketika kita mencet done atau selesai ya. Selain kita men-set player preps, kita juga sebenarnya bisa langsung berpindah scene. Misalnya kita buat di sini scene manager. Misalnya scene manager dot Nah, kenapa seperti itu? Karena kita belum nambahin ininya, belum kita tambahin Unity Engine using Unity engine dot scene management. Nah, baru kita bisa gunakan si scene manager. Scene manager misalnya dot load scene berapa, misalnya kita mau pindah ke scene berapa. Nah, nanti di sini. Tapi kita komen dulu kali ya. Di sini coba untuk pemilihan karakternya dan set player preps-nya. Terus setelah kita set, kita coba kita print si jenis karakter. Di sini ya. Kita coba print dengan debug dot salah mencet. Debug dot log. Apa yang mau di debug dot log si jenis karakter aja. Nah, sip. Kita save. Nanti kita balik lagi ke Unity. Kita tunggu reload script. Nah, sip. Setelah itu kita ke char ini. Kita atur angka-angkanya. Nah, di sini itu karena sebelumnya saya sudah atur, jadi ini kita ganti si ini scriptnya. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu, kita buat dulu aja yang baru. Di sini kan sudah ada karakter manager. Ini tuh yang script sebelumnya kita buat baru saja, create empty.
namanya pemilihan karakter. Nah, ini kita masukkan si pemilihan karakter ini ke situ. Nanti di dalam sini akan muncul. Nah, kenapa yang ini nggak muncul? Karena kita lupa membuat serialize field. Tadinya kita akan buat drag and drop. Kita drag and drop si karakter sama ininya. Jadi kita cek lagi serialize field. Sudah. Sip. Balik lagi tadi ke sini. Supaya muncul di inspektor. Nah, sekarang udah muncul ya, selected sama karakter. Sebelum kita ke sana, kita atur saja dulu dari si karakter-karakter ininya itu. Yang ini. Yang ada di scene-nya itu. Yang ini yang bentar saya liatin di ini. Nah, ini karakter ini. Ada char 1, char 2, char 3. Ini kita masukin dulu arraynya, array keberapa saja. Ini yang untuk yang pertama kita masukkan pemilihan karakter ke sini, drag and drop. Terus kita runtime only, ganti no function sama pilihan karakter, ganti sama select car. Nah, integer di sini tulis aja integer ke 0, atau nanti kenapa integernya 0? Ini supaya mengikuti si arraynya. Kan array mulanya dari 0 ya, 0 1 2 gitu. Selanjutnya yang kedua kita ganti juga ini dengan pemilihan karakter. Terus fungsinya ganti juga dengan select car integer. Kita integernya ganti dengan 1. Sudah. Selanjutnya yang ke ini. Yang ini kita ganti jadi pemilihan karakter yang sudah baru kita buat. Kita ganti lagi ininya menjadi select chart ya. Select chart ini 2. Nah, kenapa select chart? Karena kita tadi membuat functionnya, nama functionnya select chart. Nah, mungkin seperti itu. Terus sudah untuk pengaturan dari itu. Nah, kan di sini belum ada, masih kosong ya untuk karakter-karakternya selected. Selected itu apa sih? Selected itu ini indikator buat kita misalnya ngeklik ini, berarti ini yang terselect gitu. Jadi kita klik dulu yang pemilihan karakter ini, kita lock supaya dia nggak berpindah-pindah. Baru kita pilih karakter kita. 3 ini kita drag ke karakter. Selain itu juga selected, kita pilih juga si selected ini, lalu kita drag and drop ke selected. Sudah, kita unlock lagi supaya lupa. Nah, mungkin sudah seperti itu. Pemilihan karakter kita coba ya, kita coba run. Apakah ada error? Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita coba press, terus new game. Nah, ini untuk pemilihan karakternya, klik. Nah, oh tuh. Nah, kenapa ini seperti ini? Karena kita tidak ngeset si variabel yang lain untuk jadi false. Jadi supaya kita bisa yang lainnya menjadi false gitu, kita ingin cuma memunculkan yang kita pilih saja. Di select chart ini kita buat perulangan lagi. Perulangan untuk integer J deh kali ini. Integer J sama dengan 0. Perulangannya sama kayak yang di atas yang ini. Kita copy aja kali ya. Kita copy aja. Nah, kenapa kita harus menambahkan si perulangan ini di select chart? Kenapa? Karena agar ketika kita misalnya yang di-choose, yang dipilih, misalnya yang ke 1, berarti sisanya yang lainnya dia akan ngeset false. Begitu kurang lebih. Jadi dia ngeset yang dia pilih saja. Gitu. Begitu, Pak, kurang lebih. Kita coba ya. Kita coba codingan ini. Balik lagi ke Unity. Coba kita run. Nah, ini
set, new game. Nah, set. Nah, supaya seperti itu mungkin kurang lebih, jadi tidak ada pemilihan karakter lebih dari satu. Nah, supaya kita mengetahui oh iya, ini belum selesai, satu lagi. Kita akan memfungsikan ini tombol dan ya. Tombol dan ini kita lihat, klik dulu. Nah, di sini ada on click. Nah, on click ini kita masukkan tadi pemilihan karakter set untuk ngeset si player preps-nya. Pemilihan karakter, cari tadi start game ya. Function start game. Kita mulai lagi. Nah, ini coba di journey new game. Ini. Ketika dia di set di konsol, harusnya kita nge-print. Misalnya kita nge-set yang pertama. Iya, ternyata tidak terprint ya. Tuh, yang pertama. Kalau misalnya kita nge-set yang ini, jadi 2. Keset yang ini 3, jadi 0. Nah, dari sinilah, dari player preps integer inilah kita bisa memunculkannya di si scene selanjutnya. Scene selanjutnya itu yaitu kita bisa memunculkannya dengan cara kita ambil player preps integernya, lalu apa yang akan kita munculkan. Contohnya ini seperti ini, mungkin kurang lebih. Kalau kita kita ke script yang ada di untuk pemilihan karakter, sebenarnya seperti itu. Tetapi untuk lanjut ke, misalnya kita berpindah untuk scene manager selanjutnya. Misalnya kita pindah ke ini. Oh, bukan, jangan. Si player preps ini sebentar, mana ya? Saya lupa menyimpan di ini. Scene demo 1. Ini save yes. Nah, si player preps yang jenis integer tadi, yang ini player preps ini kita bisa gunakan di sini. Yaitu di sini kita ada di sini player dan ini. Terus ada juga script untuk pemilihan karakternya. Nah, di dalam sini yaitu sudah saya buat untuk pemilihan karakter. Karena di sini ada pergerakan, jadi untuk di setnya juga harus dengan ininya, movement animation. Cari di script movement animation. Nah, nah, disinilah ketika kita sudah ngeset player preps, kita bisa get. Misalnya di sini kita bisa get. Misalnya kita akan mengambil nilai player preps yang tadi. Kayaknya bukan di sini. Di movement ya. Sini sih yang ada di player dan movement animation. Nah, ini nih. Jadi di function load chart kita bisa ambil integer yang jenis karakter tadi, kita masukkan ke kita bisa get integer dengan cara player preps get integer. Lalu di sini saya buat perulangan lagi, perulangan untuk karakter-karakter dan juga animatornya. Kenapa animatornya? Karena selain kita akan meload si karakternya, akan ngeload juga si animatornya. Jadi sama bareng lah,
sama animatornya. Soalnya beda-beda animator karakter satu dibedakan gitu, maksudnya bukan beda-beda. Dibedakan animator karakter 1, animator karakter 2 dan animator karakter 3 gitu. Terus di sini tinggal pilih saja apa yang dipilihnya, skin karakter. Tergantung skin karakternya ya. Karakter, array skin karakter. Ini integer skin karakternya didapat dari get integer yang tadi di sini dari pemilihan karakter, jenis karakternya. Misalnya 1, berarti di sininya 1 diganti. Yang aktifnya karakter ke-1, animator ke-1 juga aktif. Terus animate yang di setnya yaitu animate ke-1 gitu. Terus di set juga di sini player preset untuk si animasi geraknya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oh, mungkin demo sekali lagi kali ya. Kita demokan lagi sekali lagi mungkin untuk kita ganti load scene-nya ke 2. Kita save, balik lagi ke sini. Ini terakhir untuk pendemoan. Kita sebelumnya cek dulu di sini apakah benar ini demo. Oh, salah. Ternyata ke 1 ya. Bukan load scene 2, load scene 1. Balik lagi, sip. Mantap. Ya, coba kita run. Clear. Oh, nggak di save ya. Tadi save. Oh, di save ya. Kita balik ke scene awal. Scene menu, main menu yang tadi ya, scene ini. Kita play sampai kita berpindah ke scene yang tadi. New game. Kita pilih misalnya yang ketiga biar berbeda ya. Kita done. Nah, di sini sudah muncul skin yang ketiga. Tuh. Ya. Skin yang ketiga yaitu kalau dari array yang kedua. Lupa saya. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau masih banyak kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.